Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Nuris dari Fakultas MIPA, Prodi Geografi International Class Program. Pada malam hari ini saya akan membuat video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk menjadi penilaian akhir semester 2. Adapun materi yang saya angkat untuk menjadi penilaian akhir semester 2 yaitu mengenai waras dan ragam bahasa. Mau tahu lebih lanjut, ikuti video ini ya sampai selesai. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe. Tanpa bertele-tele lagi, mari kita langsung ke inti video. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, mari kita bahas latar belakang. Yaitu latar belakangnya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut pembicara Bachman 1990, menurut Dendi Sugono 1999, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik pembicara, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bachman 1990. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai prestise tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis, perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Baik, adapun pengertian ragam bahasa menurut para ahli, yang pertama, Dendi Sugono 1999. Menurut Dendi Sugono, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau dalam pertemuan resmi yang digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baik. Menurut ahli ketiga yaitu Fishman 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Pada itu perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan, situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Baik, untuk ahli ketiga yaitu Alwi 1998. Menurut Alwi, yaitu istilah lain yang digunakan selain ragam bahasa baku adalah ragam bahasa standar, resmi standar, dan non-standar. Bahasa ragam standar memiliki sifat kemantapan berupa kaidah dan aturan tetap, akan tetapi kemantapan itu tidak bersifat kaku. Ragam standar tetap luas sehingga memungkinkan perubahan di bidang kosakata, peristilahan, serta mengizinkan perkembangan berbagai jenis laras yang diperlukan dalam kehidupan modern. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam formal. Digunakan dalam situasi resmi, bentuk ragam ini atau disebut juga ragam baku, yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Beberapa contoh keperluan dan kegiatan sehari-hari yang menggunakan ragam formal: komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan khalayak ramai, pembicaraan dengan orang yang dihormati. B. Ragam semi formal.
Jenis ragam ini memiliki ciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi tidak secara konsisten dilakukan pada saat tertentu. Sebagai contoh yaitu bahasa jurnalistik, di mana biasanya pembaca berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan terkadang di tengah kata-kata baku yang mereka ucapkan terselip kata-kata yang biasa kita ucapkan sehari-hari atau bahasa santai atau non-formal. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab timbulnya ragam bahasa. Yang pertama adalah faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda dan banyak sekali kebudayaan setiap daerah di Indonesia, seperti wilayah Jawa dan Papua dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Seperti contoh di atas, Jawa dan Papua mempunyai perbedaan yang cukup kontras dengan Papua dalam keragaman bahasa. Intonasi orang Papua saat berbicara akan terkesan sangat tegas dengan nada-nada yang sedikit ditekankan pada saat berbicara. Hal ini sangat berbeda dengan Jawa. Meskipun di Jawa terdapat bahasa Jawa yang halus dan juga kasar, namun orang Jawa saat berbicara lebih cenderung menggunakan intonasi yang jauh lebih halus dibandingkan dengan Papua. Faktor kebudayaan itulah yang mempengaruhi keragaman bahasa di Indonesia. Yang kedua adalah faktor sejarah. Setiap daerah pasti memiliki kebiasaan dan bahasa yang berbeda-beda yang sudah dibawakan oleh nenek moyang. Perbedaan tersebut terbawa hingga sekarang dan menjadikan bahasa tersebut tetap tumbuh dan terjaga. Misalnya dalam bahasa Sunda terdapat bahasa Sunda yang halus dan juga bahasa Sunda yang kasar, di mana kedua perbedaan tersebut timbul dikarenakan sejarah yang telah ada sebelumnya. Baik, faktor ketiga yaitu faktor perbedaan demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Hal ini mempengaruhi ragam bahasa karena setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti contohnya adalah wilayah di daerah pantai. Pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar. Hal ini dikarenakan tidak banyak masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan mayoritas mereka tinggal dengan jarak yang cukup berjauhan, sehingga mereka terbiasa berkomunikasi dengan intonasi volume yang jelas. Berbeda dengan pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Oke, pada slide selanjutnya kita masuk ke pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Definisi dan kategorisasi laras bahasa antara para ahli linguistik antara lain. Yang pertama, ada ahli Urey dan Ellis 1977 menganggap laras bahasa sebagai pola bahasa yang lazim digunakan mengikut keadaan tertentu. Hal ini bermakna sesuatu situasi akan menentukan bentuk bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa itu dan pemilihnya berdasarkan konvensi sosial masing-masing. Dan yang kedua, ada Reid 1956 menyatakan seorang penutur dalam situasi berbeda-beda akan menggunakan laras mengikuti situasi sosial yang berlainan, yaitu istilah teknik untuk menyatakan perlakuan bahasa, linguistic behavior, seseorang individu. Baik, pada slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari video ini mengenai ragam dan laras bahasa menyoroti pentingnya memahami variasi bahasa sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi. Ragam bahasa mencakup variasi dalam kosakata, tata bahasa, dan tingkat formalitas, tergantung pada konteks seperti percakapan sehari-hari, pidato formal, atau penulisan akademik. Laras bahasa di sisi lain mencerminkan sikap atau gaya bahasa yang digunakan dalam komunikasi yang dapat berubah sesuai dengan audiens dan tujuan komunikasi. Pemahaman terhadap ragam dan laras bahasa membantu dalam berkomunikasi secara efektif, menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih baik, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Dalam era globalisasi, kemampuan beradaptasi dengan berbagai ragam dan laras bahasa menjadi semakin penting untuk mencapai komunikasi yang sukses. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan berbagai ragam dan laras bahasa adalah keterampilan berharga yang perlu terus dikembangkan.
Baik, sekian dari video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermakna untuk teman-teman. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.